Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap sehat selalu dan baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Liana Vita Nur Ayu. Saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia di MTS Wakidasim Surabaya. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas materi untuk kelas 7 pada bab 1 untuk semester 1, yaitu teks deskripsi. Sebelum kita memasuki video pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Langsung saja mari kita simak video pembelajaran saya berikut ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, serta dalam ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Kompetensi dasar 3.2. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang terdiri dari sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 4.2. Menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek yang terdiri dari sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan dan tulisan. Indikator: merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dan menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi. Tujuan pembelajaran: merencanakan penulisan teks deskripsi, menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Menyajikan secara lisan teks deskripsi dalam konteks pembawa acara televisi. Mendeskripsikan objek, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. Nah, sekarang kita mulai memasuki inti dari video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin yaitu describe, yang berarti gambaran, perincian, atau pembeberan. Jadi, teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ciri-ciri teks deskripsi adalah: yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu. Yang kedua,
Paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci serta melibatkan kesan indera. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Sedangkan tujuan teks deskripsi adalah teks deskripsi memiliki tujuan yakni memberi penjelasan yang utuh kepada pembacanya supaya mereka dapat memahami apa yang sedang dibicarakan dengan jelas, entah dalam hal bentuk fisik ataupun wujud yang abstrak seperti sikap, rasa, dan lain sebagainya. Isi teks deskripsi adalah pada teks deskripsi, penulis berusaha memindahkan kesan atau persepsi, hasil observasi dan kata hatinya kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang dapat ditemukan pada objek yang diamati. Dengan istilah lain, melalui teks atau paragraf deskripsi, penulis berusaha menciptakan sensasi atau impresi indera pembaca dalam rangka menghasilkan kesan berdasarkan daya nalar dan imajinasinya. Sedangkan cara membuat teks deskripsi yang baik dan benar adalah yang pertama, menentukan topik atau tema yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan, mendeskripsikan objek tersebut. Yang ketiga, mengamati secara langsung. Keempat, buat kerangka karangan dari data-data yang telah terkumpul. Yang kelima, kumpulkan data dan informasi tersebut. Dan yang keenam, kembangkan kerangka menjadi sebuah teks deskripsi yang baik dan benar. Mencermati struktur teks deskripsi adalah mencermati struktur teks deskripsi ada 3 bagian. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup. Identifikasi merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, dan ukuran keseluruhan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang deskripsi bagian merupakan bagian yang memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Penggambaran ciri-ciri tersebut bisa sambil memecah bagian-bagian dari objek secara rinci. Dan yang terakhir adalah penutup, berisi kesan umum yang didapatkan oleh penulis setelah melihat objek tersebut. Contoh analisis struktur teks deskripsi. Nah, di sini saya memiliki contoh dari analisis struktur teks deskripsi. Pada paragraf pertama, dalam teks tersebut yang sudah saya tayangkan termasuk identifikasi. Paragraf kedua, ketiga, keempat termasuk deskripsi bagian. Dan yang paragraf yang terakhir yaitu paragraf kelima termasuk simpulan. Dalam paragraf pertama, kalimat pertama ada kata bus. Bus termasuk identifikasi objek yang dideskripsikan. Lalu pada kalimat ketiga, ada kalimat bus ayah berangkat pukul 8 malam. Itu termasuk ciri umum yang berhubungan dengan objek tetapi bukan ciri bagian atau spesifik dari objek tersebut. Lalu pada deskripsi bagian, pada kalimat kedua ada kata body. Body termasuk deskripsi perbagian dari bus. Ban pada kalimat ketiga juga termasuk deskripsi perbagian dari bus. Lalu deskripsi perbagian dari bus juga ada
di kalimat keempat, yaitu kaca depan, jendela. Untuk paragraf ketiga ada kata pintu, pintu untuk supir, pintu untuk penumpang. Dan dari paragraf yang keempat ada kursi, selimut, dan bantal. Itu termasuk deskripsi bagian. Dan yang simpulan ada pada paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima. Dengan kata pada kalimat kedua, bus itu sangat nyaman. Itu termasuk kesan umumnya pada simpulan dalam teks yang sudah saya tayangkan tersebut. Penggunaan bahasa pada teks deskripsi adalah: penggunaan bahasa pada teks deskripsi ada 7 bagian. Yang pertama, menggunakan kata benda yang disesuaikan dengan topik yang dideskripsikan seperti sekolah, rumah, guru, teman saya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan seperti 1 siswa rajin dan 2 kaos kaki putih. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Misalnya, siswa itu mengenakan seragam putih biru. Yang kelima, mengandung kata kerja perasaan, pendapat, dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek, seperti, saya pikir itu adalah kucing cerdas, saya yakin buku itu murah. Yang keenam, mengandung kata kerja keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek, seperti, dengan cepat, di rumah, di kantin. Dan yang ketujuh, menggunakan bahasa kiasan atau majas. Unsur kebahasaan teks deskripsi adalah: unsur kebahasaan teks deskripsi ada 5. Yang pertama, kalimat perincian untuk mengonkretkan. Yang kedua, kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, peluluhan bunyi atau KPTS atau pada kata dasar yang mendapat awalan men. Yang keempat, sinonim. Dan yang kelima adalah kata umum dan kata khusus. Contoh teks deskripsi. Di sini saya memiliki contoh teks deskripsi tentang tempat wisata. Pantai Pangandaran. Pemandangan Pantai Pangandaran sangat mempesona. Di sebelah kanan terlihat perbukitan yang memanjang, sementara itu di sisi kiri terdapat perkampungan nelayan dengan beraneka ragam perahu tradisional. Selain itu, di sisi kanan pun terdapat hutan cagar alam Penanjung yang dipakai sebagai penyangga ekosistem sekaligus tujuan wisata. Di pantai ini pun banyak dipenuhi kios cindramata, penginapan, dan toko kelontong. Tentunya, hal ini sangat menarik jika mengabadikan pemandangan pantai dengan teman atau keluarga dalam media foto atau video. Oke, setelah saya sudah menjelaskan tentang apa itu teks deskripsi, tujuan dari teks deskripsi, isi teks deskripsi, ciri-ciri, cara membuat teks deskripsi yang baik dan benar, mencermati struktur teks deskripsi, penggunaan bahasanya, dan juga unsur kebahasaannya. Sekarang, saya memiliki pertanyaan untuk kalian semuanya. Pertanyaannya, kupu-kupu merupakan serangga bersayap sisik yang aktif pada siang hari. Kupu-kupu ini memiliki banyak spesies dan tercatat ada 600 spesies kupu-kupu di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kupu-kupu juga menjadi salah satu jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Kupu-kupu memiliki tubuh dan sayap dengan warna yang indah. Sepasang sayap yang dimiliki kupu-kupu sangat lentur dan berfungsi untuk memudahkan kupu-kupu saat terbang. Kupu-kupu memiliki mulut yang berbentuk seperti trompet. Dengan demikian,
Kupu-kupu dapat dengan mudah menghisap madu dan membantu penyerbukan tanaman. Selain itu, kupu-kupu memiliki telapak kaki yang halus sehingga bunga yang dihinggapinya tidak akan rusak. Saya memiliki 5 pertanyaan untuk kalian semuanya. 1. Apakah objek yang dideskripsikan dalam teks di atas? 2. Tuliskan struktur teks dari teks deskripsi di atas. 3. Sebutkan kata sifat yang terdapat pada teks tersebut. 4. Tentukan kalimat utama pada teks deskripsi di atas. 5. Tuliskan kalimat yang mengandung frasa pada teks tersebut. Tulislah menggunakan pulpen warna biru. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai teks deskripsi untuk kelas 7 ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu rajin membaca buku karena buku adalah jendela ilmu. Jangan lupa juga untuk selalu mengerjakan latihan tugas dari saya di rumah. Sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan tadi berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana allazi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Salam hangat dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.